bahkan mungkin setengah dari warga RI mungkin sudah nggak bayar pinjol lagi gitu loh. Ya, karena pada umumnya orang-orang sudah tertarik dengan pay later. Tertarik dengan beli sekarang bayar nanti, orang sudah tertarik. Orang sudah tertarik. Dan saya rasa survei itu akan makin meningkat terus. Kalau dibilangin banyak warga RI tidak bayar pinjol, saya rasa untuk tahun depan dengan limit-limit pay later. Orang nggak begitu tertarik lagi dengan yang dulunya kita kenal mungkin agak sulit ya untuk mendapatkannya kartu kredit. Tapi orang lebih tergiur ke pay letternya. Ya, karena belanja online lebih diminati oleh kaum muda. Ya, makanya saya bilangin besar kemungkinan tingkat gagal bayar ini akan terus meningkat. Mengingat dan melihat juga pergerakan pasti dari OJK dan AFPI tidak ada sama sekali. OJK hanya membenahi segi pinjol tapi tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, kali ini yang mau kita bahas adalah ini sudah mulai bermunculan di beberapa berita online, ya. Bukan baru-baru ini aja, tapi sudah lama ya. Mengenai banyaknya warga RI tidak bayar pinjol atau angka galbainya terus meningkat. Ya, angka telat bayarnya juga terus melambung tinggi. Pertanyaan saya, ini salah siapa? Ya, teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar. Dan kita juga mau menjelaskan apa permasalahan sebenarnya yang terjadi. Benarkah seperti itu faktanya? Apakah benar si pinjol ini dikatakan rugi atau bagaimana? Ya, yang jelas teman-teman boleh simain video ini sampai habis. Jangan di skip juga dan bantu saya untuk di like dan di share juga channel ini, supaya channel ini makin berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan motivasi dan edukasi buat orang banyak. Dan yang belum bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke, angka galbai terus meningkat. Banyaknya warga RI tidak bayar pinjol. Anda boleh lihat di sini. Ini semuanya dari media online yang saya ambil. Ini saya munculkan judul-judulnya saja. Kira-kira buat teman-teman semuanya, ini salah siapa? Salah Andakah atau salah orang yang mengizinkan pinjol ini? Ya, boleh beri saya masukan di dalam kolom komentar. Kalau saya melihat di posisi ini, yang salah adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Kenapa saya mengambil OJK dan AFPI? Bukankah ini kesalahan dari masyarakatnya? Kenapa dia meminjam lebih dari satu? Kenapa dia meminjam tanpa perhitungan matang? Ya, seperti itukah? Pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke. Orang Indonesia dikenal dengan apapun itu pasti akan ditelan. Ya, yang menjadi kontrol sebenarnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kalau OJK tahu karakter dari masyarakat Indonesia sudah seperti itu, kenapa OJK malah menyajikan pinjol-pinjol yang penuh dengan gimmick saja? Kenapa iklan yang bertaburan tidak pernah terkontrol dari media internetnya? Ya, alhasil di tengah situasi yang seperti ini, di tengah kelumpuhan ekonomi, ditambah dengan COVID yang melanda di tahun-tahun kemarin, orang-orang membutuhkan dana instan dan dana mendesak. Ya, kenapa OJK tidak mengaktifkan secepat mungkin yang namanya credit scoring terhadap pinjaman online? Ya, sehingga apa? Kalau credit scoring diaktifkan, menandakan orang-orang tidak bisa meminjam lebih dari 2 atau 3 aplikasi. Ya, ini bisa mengontrol keuangan mereka. Karena tidak adanya credit scoring, ya, sehingga orang-orang bisa meminjam sampai 5 dan 10 aplikasi. Habis itu pengontrolan tentang dari iklan yang disajikan. Iklan yang disajikan penuh dengan tipu daya. Mulai dari penerapan bunga yang katanya 89.000 per bulan sampai dengan limit dengan puluhan juta dengan pembayaran yang sangat ringan, bahkan pembayarannya lebih ringan dari kredit usaha rakyat yang disubsidi oleh pemerintah. Siapa yang tidak tergiur dengan hal ini? Ya. Pembicara dari OJK sendiri, Mbak Kiki itu, ya,
telah menyampaikan bahwasannya banyak dari iklan pinjol yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, tapi tetap masih disajikan ke hadapan publik dengan kebebasan iklan di internet. Si pinjol sengaja memanfaatkan momen-momen itu kelengahan karena dia tahu bahwa masyarakat Indonesia paling malas membaca dan memahami. Sehingga dijebaklah dari ketentuan-ketentuan yang mana ketentuan itu tidak pernah dibaca. Makanya saya bilangin, yang salah di posisi ini adalah OJK dan AFPI. OJK dan AFPI harusnya menjadi kontrol dari perpinjaman antara si kreditur dan si debitur. Ya, harus mempunyai kontrol khusus. Jangan dibiarkan selalu seperti ini. Dan habis itu lagi, tidak semua juga masyarakat itu tidak mau membayar pinjol. Hanya saja ada beberapa alasan yang rasa mereka tidak pantas lagi untuk membayar dan melanjutkan. Salah satunya adalah adanya dari pemberatan dari segi bunga, besarnya denda yang diterapkan ketika telat, kejamnya sesi penagihan. Ketika hal ini mereka coba untuk melaporkan hal itu, karena adanya ruangan pengaduan yang difasilitasi oleh OJK, mereka mencoba untuk melaporkan semua tindakan yang menurut mereka tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Alhasil yang mereka dapat apa? Tidak pernah ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, OJK selalu mengadu domba kembali masyarakat dengan pihak si krediturnya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya tingkat galbay terus meningkat. Banyak warga RI tidak bayar pinjol. Masalahnya karena apa? Masalahnya simpel aja. Karena ada pengaduan mereka yang tidak tertangani. Ada pengaduan mereka yang sengaja tidak direspon. Ada pengaduan mereka yang sengaja tidak ditanggapi. Sementara di lapangan, si pinjol hanya mengandalkan satu debt collector saja untuk melakukan penagihan, membikinkan gimmick, membikinkan drama, membikinkan ancaman, dan menyebarkan data. Tapi satu permasalahan ini tidak pernah terselesaikan oleh OJK. Inilah yang menyebabkan banyak warga RI tidak mau lagi bayar pinjol. Ya, bukan soal tidak mampu semuanya. Walaupun sebagian dari itu memang menyatakan ketidakmampuan, dan sebagian lagi dari itu menyatakan ketidakmauan, ya. Tapi apa yang bisa dilakukan OJK? OJK hanya terus-menerus melakukan himbauan. Ya, melakukan himbauan, meminta kepada masyarakat selalu menggunakan pinjol yang menurut versi mereka kalau sudah legal, kalau sudah terverifikasi itu akan aman-aman saja. Padahal fakta di lapangan jauh dari kata aman seperti yang disampaikan oleh OJK. Hanya saja selama ini OJK dan AFPI mencoba menutup mata, menutup telinga, seakan-akan tidak terjadi apa-apa kalau kasusnya tidak viral. Ya, kalau kasusnya viral, contoh kita mengambil ke mahasiswa IPB yang mampu memviralkan urusan dari terjebaknya mereka gara-gara pinjol dari para senior mereka. Itu baru bisa menarik perhatian OJK karena OJK melihat di posisi itu banyak media. Kalau sudah banyak media, OJK pengen hadir di situ untuk dipromosikan oleh media. Ya, supaya masyarakat melihat OJK benar-benar ikutan dalam hal permasalahan yang menyangkut urusan perbankan mereka. Ya, itu saja sebenarnya yang menjadi masalah. Makanya kalau di beberapa berita dibilangin gagal bayar pinjol di Indonesia terus meningkat, wajar-wajar saja. Banyak warga RI tidak bayar pinjol, saya rasa nggak ada yang salah. Ya, karena memang stop bayar pinjol lah solusi yang paling terbaik hari ini. Tidak ada opsi yang bisa kita ikuti selain berhenti bayar pinjol. Ya, gimana tidak meningkat? Tapi ingat dulu, sebelum mereka menyatakan gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, duit mereka sudah berapa puluh juta yang habis untuk mencicil dan memperpanjang pinjol. Ya, jadi jangan dikatakan si pinjol rugi di posisi ini. Tidak, pinjol nggak pernah rugi. Sebelum orang ini menyatakan galbay, menyatakan tidak mampu bayar, puluhan uang mereka sudah habis. Ya, puluhan juta uang mereka sudah habis. Dan saya rasa
survei itu akan makin meningkat terus. Kalau dibilangin banyak warga RI tidak bayar pinjol, saya rasa untuk tahun depan mungkin setengah dari warga RI mungkin sudah nggak bayar pinjol lagi gitu loh. Ya, karena pada umumnya orang-orang sudah tertarik dengan pay later. Tertarik dengan beli sekarang bayar nanti, orang sudah tertarik. Orang sudah tertarik dengan limit-limit pay later. Orang nggak begitu tertarik lagi dengan yang dulunya kita kenal mungkin agak sulit ya untuk mendapatkannya, kartu kredit. Tapi orang lebih tergiur ke pay letternya. Ya, karena belanja online lebih diminati oleh kaum muda. Ya, makanya saya bilangin besar kemungkinan tingkat gagal bayar ini akan terus meningkat. Mengingat dan melihat juga pergerakan pasti dari OJK dan AFPI tidak ada sama sekali. OJK hanya membenahi segi pinjol tapi tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kalau dibilangin banyak warga RI tak bayar pinjol, angka galbay terus meningkat, pantas atau tidak? Isi di kolom komentar. Kurang lebih sesingkat pengalaman saya, di beberapa tahun saya mengedukasi, di beberapa tahun saya memotivasi orang-orang, khususnya tentang gagal bayar pinjol, kurang lebih itu yang saya temukan. Karena mereka tidak ada dijembatani dengan satu solusi yang resmi dari lembaga resmi juga seperti dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, semua yang mereka sajikan hanyalah sebatas formalitas saja di hadapan publik dan media. Faktanya, laporan tidak beberapa yang ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, itu hasilnya juga mutar-mutar. Ya, benar atau tidak, teman-teman bantu saya isi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lainnya, supaya makin meningkat terus tingkat gagal bayar ini. Ya, kalau gagal bayarnya sudah 100%, mau tak mau OJK dan AFPI akan memanggil semua pinjolnya untuk membenahi sistem yang ada. Ya, tapi kalau gagal bayarnya masih dikatakan meningkat, tinggi, meningkat, ya itu masih belum. Tapi 100% gagal bayar, udah diperbaiki pasti itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.